Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian dan gimana budgeting kalian bulan ini dan gimana belanja bulanan kalian di bulan September ini? Kalau aku baru belanja kemarin tanggal 19, jadi pertengahan bulan ya. Aku belanja alhamdulillahnya nggak begitu banyak karena masih ada stok-stok yang di rumah. Jadi sebelum belanja kita cek dulu stok yang ada di rumah itu apa aja yang masih dan apa aja yang habis. Nah, kebetulan stok yang masih ada di rumah itu masih banyak. Jadi belanja bulan ini alhamdulillah bisa banyak sisa. Biasanya aku anggarkan belanja bulanan itu sekitar 700.000 dan alhamdulillah kemarin belanja habis sekitar 327.900. Terus gimana nih buat teman-teman yang sudah membuat estimasi belanja bulanan ternyata tidak sesuai ekspektasi? Kenapa tuh penyebabnya bisa seperti itu? Aku misalnya anggaran buat belanja bulanan tuh 700.000, ternyata bisa melebihi dari budget estimasi yang kita sudah anggarkan di rumah. Penyebabnya itu yang pertama bisa jadi kita sudah mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk belanja bulanan itu, tapi kita tidak disiplin. Nah, dari situlah kita mulai bisa terjadi over budgeting dalam berbelanja bulanan. Disiplin dalam berbelanja, disiplin dalam membuat budgeting itu memang sangat dibutuhkan sekali ya di sini. Makanya itu kita harus punya komitmen untuk diri kita sendiri dan keluarga. Bagaimana kita bisa menerapkan disiplin untuk berbelanja bulanan ini atau untuk apapun itu. Yang kedua, sebisa mungkin kita menggunakan uang cash. Mengapa menggunakan uang cash? Karena supaya kita tidak berpikir di dalam rekening kita masih memiliki saldo, sehingga ketika berbelanja berpikir, oh iya saya masih punya saldo sekian, jadi belanja untuk sekian tenang. Tapi jika kita memiliki uang cash, setidaknya cukup nggak ya nih uangnya untuk berbelanja bulanan saat ini, misalnya 500.000 untuk berbelanja bulanan, cukup nggak ya? Nah, dari situ kan kita bisa berpikir, memilah-milah barang apa saja yang dibutuhkan, yang begitu sangat penting dan tidak begitu dibutuhkan untuk kebutuhan di rumah. Yang ketiga, ketika berbelanja, anak-anak dan pak suami ikut, sehingga mereka pun terkadang ikut mengambil belanjaan dengan sesuka hati mereka, padahal tidak ada dalam list belanja bulanan. Nah, dari situ pun bisa mempengaruhi anggaran yang sudah dibuat, estimasi yang sudah dibuat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Contohlah ketika pak suami ikut lalu mengambil barang sesuatu, contohnya seperti semprotan untuk kendaraan, tentunya itu tidak masuk ke dalam list karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu di rumah, baik itu dengan anak-anak ataupun dengan pak suami. Nah, sebaiknya sebelum kita pergi untuk berbelanja dengan mengajak anak-anak dan pak suami, sebaiknya di rumah dibicarakan terlebih dahulu. Ini nanti kalian mau beli apa aja di sana, kalian punya anggaran segini, kalian punya jatah segini. Lebih baik seperti itu supaya estimasi yang sudah kita perhitungkan bisa sesuai. Yang keempat, banyak di keranjang belanjaan yang tidak ada di catatan. Kalau yang ini kembali lagi ke nomor yang satu ya, tidak disiplinnya tadi dalam mencatat barang belanjaan. Nah, dari sinilah di keranjang belanjaan ini terkadang juga kan anak-anak main masuk-masuk aja. Kita perlu cek-cek dulu sebelum maju ke kasir. Kita pilah-pilah dulu sekiranya apa saja barang belanjaan yang sangat dibutuhkan dan yang tidak begitu perlu sekali pada saat itu, bisa dipilah-pilah terlebih dahulu. Terus untuk yang kelima, nah ini dia nih yang harus diwaspadai, yaitu tergoda dengan harga promo yang padahal tidak dibutuhkan. Nah, harga-harga promo ini yang terkadang bikin emak-emak terkecohkan, padahal belum tentu dibutuhkan buat di rumah. Tapi kalau untuk makanan mungkin masih bisa ya, karena kan kita makan, tapi perlu ada batasannya juga. Nah, ini sama dengan yang nomor 1 dan nomor 4 juga tadi itu. Jadi kita
lihat harga-harga promo, tapi kalau nggak dibutuhkan juga mau buat apa ya. Jadi balik lagi ke yang memilah-milah tadi, benar-benar kita apa saja yang dibutuhkan dan cek harga promo yang memang sekiranya sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk di rumah. Intinya sih kalau buat kita ya ibu-ibu itu mudah banget lapar mata kalau udah belanja kayak begini. Karena kalau belanja kayak begini sih kalau menurut aku ini adalah salah satu healing buatku ya, daripada di rumah terus. Jadi ini tuh kayak nge-refresh kita lagi gitu loh. Itu buat diriku ya. Gimana kalau dengan teman-teman yang lainnya? Dan yang keenam, usahakan belanja tidak selalu di awal bulan. Sebenarnya kalau untuk yang nomor 6 ini kita bikin fleksibel aja ya. Nah, kalau ini kan aku memang kebetulan bulananku yang di rumah, stok yang ada di rumah itu kan masih ada, jadi aku bisa belanja di pertengahan bulan. Tapi kalau menurutku jika belanja di pertengahan bulan itu promo yang kita butuhkan tuh terasa jarang ya, jarang banget. Justru kalau di tempatku ini promo di pertengahan bulan itu yang barang-barang yang aku cari itu jarang. Lain halnya kalau pas di akhir atau di awal bulan itu justru promo yang aku butuhkan itu lebih banyak gitu loh ketimbang di pertengahan bulan. Makanya untuk yang nomor 6 ini dibikin fleksibel aja, disesuaikan dengan tempat langganan belanja kalian di daerah masing-masing ya, tidak terpaku dengan yang ada yang aku bicarakan tadi. Tapi jika sesuai dengan anjuran budgeting ini, memang betul di pertengahan bulan supaya ketika di awal bulan, ketika gaji yang kita terima di awal bulan itu maksudnya tidak langsung habis, makanya disarankan berbelanja di pertengahan bulan. Tapi kembali lagi yang tadi saya bilang, yang aku bilang tadi, disesuaikan dengan diri kalian masing-masing dan tempat kalian masing-masing. Ya, kita sebagai ibu-ibu harus pintar-pintar lah memilah, memikirkan dan membuat strategi ya, bukan cuma strategi dalam game, tapi kita juga membuat strategi dalam belanja bulanan. Oke deh teman-teman, itu tadi ya beberapa penyebab estimasi yang sudah kita buat tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya itu balik lagi perlunya rasa disiplin dan konsisten dalam setiap yang mau kita lakukan. Dan jangan lupa juga kita selalu bersyukur berapapun itu yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Oke deh teman-teman, jangan lupa videoku ini di like, subscribe, dan jangan lupa di komen ya. Adakah masukan atau saran, boleh kalian komen, tuliskan di kolom komentar. Terus buat yang udah subscribe, nge-like videoku ini, makasih banyak. Yang udah nonton videoku ini juga mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan yang belum nge-like dan subscribe jangan lupa ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu, budgetingnya tetap semangat terus, challenge nabungnya Sinkin Fangnya juga semangat terus. Pokoknya kita belajar bersama-sama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.